Selamat pagi anak-anak. Iya, pagi. Nah, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Amin. Sebelum kita belajar, Ibu pengen kalian tepuk semangat dulu biar hari ini semangat. Terus mau cek kerapihan dulu. Semangat. Semangat. Nah, sekarang Ibu mau kalian cek kerapihan. Ya, bagus. Kalian sekarang udah pada gede, jadi pakai bajunya udah pada rapi. Nah, kalian tahu nggak sekarang itu hari apa? Iya, betul, hari Rabu. Tahu nggak bulan ini sama tanggal ini memperingati hari apa? Iya, betul, memperingati Hari Pahlawan Nasional. Nah, sebelum belajar, Ibu mau kalian menyanyikan lagu Maju Tak Gentar untuk mengenang pahlawan kita, terus untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita ya. Maju tak gentar. Nah, kalian buka bukunya halaman 28 bab 4. Ya, betul. Kalian sudah baca ya materi sistem pernapasan dari situ, karena itu Mio kemarin suruh membaca di rumah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu sistem pernapasan manusia. Kalian tahu nggak apa aja sistem pernapasan manusia? Terdiri dari apa aja sih? Hidung, paru-paru, iya. Coba kamu pilih. Iya, kerongkongan. Terus? Iya, betul. Kalau kita bernapas itu pakai apa ya? Ya betul, ya betul Raisa, kita bernapas pakai oksigen yang dihasilkan dari pepohonan. Nah, kalau pepohonan itu ya, mereka juga bernapas menghasilkan oksigen udara yang bagus untuk kita. Kalian tahu nggak kalau udara jelek itu seperti apa? Iya betul, yang terkontaminasi oleh pembakaran sampah dan udara kotor itu yaitu polusi udara yang terkontaminasi oleh debu, oleh debu kendaraan. Terus kalau oksigennya kotor, baik nggak untuk paru-paru kita? Nggak baik ya, karena nanti akan merusak organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Ibu mau tanya, mengapa sih oksigen penting bagi tubuh kita? Iya betul Raisa, karena kita membutuhkan oksigen untuk hidup, untuk bernapas. Dan dalam tubuh kita ada organ-organ yang saling bekerja sama untuk membantu kita bernapas, yaitu ada hidung. Nah, hidung itu tugasnya untuk menyaring debu, menyaring kotoran, dan menyaring kuman. Disaring oleh bulu-bulu halus dan lendir yang ada di dalam hidung. Fungsi lendir dalam hidung adalah untuk menghangatkan suhu dingin, untuk menjadi hangat, untuk dialirkan ke dalam paru-paru kita. Jadi, si lendir itu bisa menghangatkan oksigen yang kita hirup dingin, terus mengalir ke paru-paru menjadi hangat. Nah, anak-anak, yang kedua itu ada tenggorokan, laring, sama faring. Dia sama juga bekerja sama untuk napas kita ya. Nah, anak-anak, tenggorokan bertugas untuk menyalurkan udara dari hidung atau mulut ke batang tenggorokan. Ke batang tenggorokan ya anak-anak. Nah, kalau laring adalah kotak suara agar kita bisa ngomong atau bernyanyi seperti yang Ibu lakukan. Nah, ada juga yang namanya epilogis yang bisa tutup buka. Nah, kalau kita lagi ngomong, dia itu membuka, tapi kalau kita lagi menelan makanan atau menelan air liur, pintu itu akan tertutup. Kenapa? Karena biar kita tidak tersedak. Kalau kalian tersedak, itu makanannya bisa menjalur ke paru-paru. Jadi si tugasnya pintu buka tutup itu menyalurkannya kemana. Nah, makanya kenapa kita kalau makan tidak boleh sambil ngomong? Nah, karena itu untuk kesehatan kita juga ya anak-anak. Ada yang bekerja sama, yang pertama apa? Hidung. Yang kedua, tenggorokan, laring, dan faring. Yang ketiga ada paru-paru. Karena kalau paru-paru fungsi pabrik penukaran gas. Ini contoh paru-paru ya. Nanti Ibu kasih lihat contoh paru-paru sehat dan tidak sehat. Fungsi paru-paru adalah untuk saling bertukarnya gas di dalam tubuh kita. Yang pertama, tempat oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, tempat karbon dioksida keluar dari darah dan dibuang dari napas. Kalau kalian lihat, paru-paru kanan dan paru-paru kiri seperti tidak ada bedanya ya. Padahal paru-paru kanan ada 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri ada 2 lobus. Kalau dari dekat, gambarnya terlihat beda ya.
Nah, yang keempat ada juga diafragma. Apa sih diafragma? Fungsinya pompa utama napas di dalam tubuh kita. Nah, diafragma bertugas untuk otot sekat antara dada, perut yang bentuknya enggak kayak tubuh. Nah, yang kedua, pas tarik nafas, diafragma turun. Rongga dada membesar, udara masuk. Nah, kalau buang nafas itu keadaannya sebaliknya ya. Diafragma naik, rongga dada turun, rongga dada mengecil, udara keluar. Nah, sekarang ibu akan pentingnya menjaga kesehatan pernapasan. Ada yang tahu mengapa kita harus menjaga kesehatan pernapasan kita? Ya, biar gak gampang sakit. Betul sekali kamu, Arif. Nah, organ pernapasan harus dijaga agar tetap sehat dan bugar untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Coba kalau kalian tidak sehat atau paru-paru kalian kurang sehat, kalian kalau lari gampang capek atau tidak? Iya betul, gampang capek. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan pernapasan kita? Yaitu dengan olahraga. Nah, anak-anak, kenapa sih penting menjaga kesehatan organ pernapasan? Nah, organ pernapasan harus dijaga agar tetap sehat untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Bagaimana cara menjaga kesehatan pernapasan? Ya dengan yang pertama olahraga, yang kedua menghirup udara segar, yang ketiga pakai masker jika kita dalam situasi udara yang tidak baik atau banyak debu. Yang keempat hindari asap rokok ya anak-anak. Meskipun kita tidak merokok, tapi kita menghirup asap rokok itu sama saja dengan merusak paru-paru kita ya. Nah, cara menjaga kesehatan organ pernapasan ada yang tahu? Nah, ada 4 cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Menghindari asap rokok, memakai masker, berolahraga teratur, menjaga kebersihan. Kenapa sih harus menjaga kebersihan lagi? Menjaga kebersihan lagi karena lingkungan yang baik akan ngasih udara baik juga ya anak-anak. Coba kalau kalian berada dalam lingkungan banyak sampah, banyak sekali pembakaran sampah, pemanasan global di mana-mana. Apakah akan sehat ke dalam tubuh kita? Enggak ya. Nah, sekarang ibu akan ngasih contoh paru-paru sehat dan paru-paru tidak sehat. Kesehatan, kita harus bersyukur. Kita dikasih lingkungan yang baik, kita harus bersyukur. Kita dikasih udara yang sejuk, asri. Nah, kita juga harus bersyukur ya anak-anak. Nah, sekarang ibu mau ngasih contoh. Apa sih perbedaan paru-paru di sebelah kanan dan di sebelah kiri? Iya, ini adalah paru-paru sehat berwarna merah muda, ukuran normal, dan tidak ada peradangan atau pembengkakan. Nah, kalau paru-paru di sebelah kiri adalah paru-paru kotor atau berwarna abu-abu atau hitam. Terus mengalami peradangan dan mengembang berlebihan. Kalian coba kalau orang tua kalian merokok, perbedaan paru-paru perokok dan tidak perokok seperti ini ya anak-anak. Nah, jika kita sayang orang tua, kasih tahu ya orang tua kita bahwa merokok itu tidak baik dan menghirup asap rokok itu juga tidak baik. Nah, kalau menghirup dari pembakaran sampah juga itu tidak baik. Nah, anak-anak, ini adalah lari, ini adalah faring, dan ini adalah tenggorokan. Jadi mereka saling bekerja sama ya. Itu tugasnya untuk menyaring udara, debu atau kotoran yang dihirup oleh kita, lalu disaring lagi oleh lendir. Nah, sekarang ibu mau buat kelompok ya. Kelompoknya ada yang pertama Pilri, Raisa, Sania. Yang kedua ada Zakir, Naya, dan Kanaya. Ya. Oh, kelompok Pilri, Raisa, Sania udah ya. Hidung menyaring udara dan menghangatkan udara. Betul. Faring jalan masuk udara ke laring. Betul ya. Laring menghasilkan udara dan melindungi trakea. Betul. Lalu trakea menyalurkan ke bronkulus. Betul ya. Lalu paru-paru tempat pertukaran gas. Betul sekali, tepuk tangan. Nah, ingat ya, kata ibu juga, kalau kalian pengen sehat, hiruplah udara yang bagus dan sejuk. Jika kita berangkatan, kita harus memakai masker ya. Betul sekali ya anak-anak, menurut tadi kelompok Raisa, Firly, dan Sonia. Nah, menurut kelompok Kanaya juga bagus ya. Sekarang kalian sudah paham ya, kenapa kita harus menghirup udara bersih, apa fungsinya organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, karena itu kita harus menjaga lingkungan ya, lingkungan lagi. Iya, karena biar kita sehat. Nah, kalau kita menghirup udara sejuk, ke dalam tubuh kita juga akan merasa segar.
Nah, ingat ya, nasihat dari ibu harus olahraga biar tubuh kita sehat. Memakai masker jika udaranya kotor atau kita akan berangkatan memakai motor atau hanya untuk jalan-jalan keluar ya jika memang banyak debu anak-anak. Yang ketiga, harus menghirup udara bersih. Yang keempat, jauhi asap rokok ya. Nah, untuk pembelajaran dari ibu cukup sekian. Terima kasih anak-anak sudah semangat belajar hari ini untuk membahas pelajaran sistem pernapasan manusia. Nah, nanti ibu minta kalian baca-baca buku lagi ya. Baca halaman 52, yaitu apa? Ya, bab 5 ya, yaitu bab 5, yaitu apa? Sistem metamorfosis. Oke anak-anak, makasih ya. Assalamualaikum.